Malam Ibu Nanda, selamat malam teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang proses pembuatan laporan audit. Sebelum saya melanjutkan presentasi, ada baiknya saya menghaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Saya Wididiantari akan memaparkan materi tentang maksud, tujuan, dan friksi dalam penulisan laporan. Yang pertama, maksud dan tujuan pelaporan. Laporan adalah kesempatan bagi auditor internal untuk mendapatkan perhatian penuh manajemen. Begitulah seharusnya cara seorang auditor memandang pelaporan sebagai sebuah kesempatan dan bukan sebuah tugas yang membosankan. Kesempatan yang sempurna untuk menunjukkan kepada manajemen bagaimana seorang auditor dapat memberikan bantuan. Seringkali auditor membuang kesempatan emas yang mampu membuka mata manajemen ini untuk menunjukkan kepada manajemen apa-apa yang telah mereka capai dan apa yang dapat mereka capai. Yang kedua, filosofi laporan. Laporan audit internal dapat menjadi sebuah instrumen yang kuat dan dipergunakan dengan baik. Laporan audit internal dapat menciptakan kesan profesional audit. Laporan tersebut dapat diberitahukan kepada klien, manajemen senior mengenai kejadian-kejadian penting yang tidak akan mereka ketahui kecuali jika diberitahukan. Laporan audit internal dapat mengubah pandangan. Laporan audit internal dapat mendorong dilakukannya tindakan. Laporan audit seperti yang telah dijelaskan sebelumnya memiliki 3 tujuan. Jika auditor internal tidak dapat mencapai tujuan ini, laporan mereka hanya akan membuang-buang waktu saja. Yang ketiga, friksi dalam penulisan laporan. Terdapat sedikit sumber friksi di dalam aktivitas audit yang mampu melebihi friksi yang disebabkan oleh proses penulisan laporan, analisis yang brilian, dan temuan audit yang paling produktif seperti akan terlupakan pada saat berlangsungnya, terutama dalam proses penulisan laporan. Terdapat banyak alasan yang diberikan, yaitu penulisan ulang supervisi, pelaporan di bawah tekanan, terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk itu menahan mempresentasikan seluruh temuan sampai saat dilakukan rapat akhir, memberikan klien jangka waktu yang wajar untuk memberikan komentarnya, biasanya 30 hingga 60 hari. Menulis draft laporan di kantor berdasarkan kertas kerja audit, selanjutnya mengakomodasi komentar-komentar klien di dalam laporan, selanjutnya memperbaiki draft laporan melalui 2 atau 3 tingkatan. Akhirnya itu menelaah laporan dan terakhir telaah akhir oleh direktur audit internal. Komunikasi. Laporan audit internal bertujuan untuk melakukan komunikasi. Jika mereka tidak dapat mencapai tujuan komunikasinya, maka laporan tersebut tidak akan memiliki nilai. Namun jarang sekali ditemukan individu yang memiliki pemahaman akan unsur-unsur komunikasi. Kesulitan ini diawali dengan pemikiran penulis laporan lebih memikirkan bagaimana menuliskannya dan bukan bagaimana cara membacanya. Dalam melakukan upaya komunikasi, auditor internal harus meningkatkan sarana-sarana prinsip mereka. Pertama yaitu untuk memberikan informasi yang berguna dan tepat pada waktunya akan hal-hal yang signifikan, baik secara lisan maupun tulisan. Dan yang kedua itu mempromosikan peningkatan kontrol dan kinerja operasi organisasi. Saya akan dipresentasikan oleh teman saya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nikadek Rika Antari. Adapun materi yang saya bawakan adalah memahami prosedur pelaporan sesuai standar for professional practice of internal auditing. Prosedur pelaporan Standard of the Professional Practice of Internal Auditing memberikan panduan mengenai tanggung jawab auditor internal atas pelaporan hasil audit. Standar tersebut disajikan di bawah ini.
Yang pertama, communicating result atau mengkomunikasikan hasil audit. Auditor internal hendaknya mengkomunikasikan hasil-hasil penugasan secepat mungkin. Yang kedua, kriteria for communicating atau kriteria untuk melakukan komunikasi. Komunikasi hendaknya mencakup sasaran dan lingkup penugasan serta juga kesimpulan, rekomendasi, dan rencana tindakan yang berlaku. Yang ketiga, quality of communication atau kualitas komunikasi. Komunikasi sebaiknya akurat, objektif, jelas, singkat, konstruktif, lengkap, dan tepat waktunya. Yang keempat, agreement disclosure of non-compliance with the standard atau pengungkapan penugasan atas ketidakpatuhan terhadap standar. Ketika ketidakpatuhan terhadap standar memiliki dampak terhadap sebuah penugasan tertentu, komunikasi mengenai hasilnya sebaiknya mengungkapkan bahwa yang pertama, standar-standar apa yang tidak sepenuhnya diikuti. Yang kedua, alasan-alasan ketidakpatuhan, dan yang ketiga, dampak terjadinya ketidakpatuhan pada penugasan. Yang kelima, disseminating result atau penyebar luasan hasil. Direktur audit internal hendaknya mendistribusikan hasil penugasan kepada pihak-pihak yang tepat. Selanjutnya, saya Niputu Yeni Widyastuti akan memaparkan tentang memahami tips dan strategi yang efektif dalam penulisan laporan. Yang pertama, perlahan-lahan. Pikirlah sebelum Anda menulis. Tulislah apa yang ingin Anda tulis. Yang kedua, menulislah untuk pembaca Anda yang paling tidak terinformasi. Sederhanakanlah apa yang hendak Anda tulis. Ketiga, jika sesuatu hal tampak tidak begitu jelas bagi Anda ketika Anda menuliskannya, lakukanlah penulisan ulang sampai hal tersebut jelas. Yang keempat, tujukan penulisan Anda kepada para pendengar Anda. Gunakanlah manual gaya penulisan yang baik dan sering-seringlah menjadikannya sebagai referensi. Yang kelima, cobalah untuk menulis dan mengeditnya di pagi hari ketika pikiran Anda masih relatif jernih. Yang keenam, ketika melakukan pengeditan, telaah kembali setiap dokumen paling sedikit 3 kali. Percayalah pada pertimbangan Anda walaupun menyakitkan. Yang ketujuh, jelaskan mengapa Anda membuat pengubahan pada laporan. Hal ini dapat menjadi suatu proses pembelajaran. Yang kedelapan, tetap lakukan usaha Anda yang terbaik. Selanjutnya, ada strategi yang efektif dalam penulisan laporan. Berikut ini adalah hal-hal yang ditekankan. Yang pertama, penulisan singkatan secara penuh sebaiknya dilakukan ketika singkatan tersebut dalam sebuah laporan. Yang kedua, rekomendasi hendaknya secara seksama menguraikan prosedur yang akan menyelesaikan masalah. 3. Rekomendasi hendaknya menyelesaikan masalah dasarnya, bukan masalah di permukaan atau gejala-gejalanya. Yang keempat, rekomendasi hendaknya diberikan pada segmen dari organisasi klien yang memiliki wewenang untuk mengimplementasikannya. Yang kelima, respon-respon klien atas temuan sebaiknya dimasukkan dalam laporan. 6. Sebuah temuan audit sebaiknya menggambarkan hanya satu situasi. Yang 7, bahasa yang digunakan sebaiknya objektif dan tidak menghakimi. 8. Gunakan kamus yang telah diperbarui. 9. Buatlah kerangka pikiran dari laporan sebelum memulai membuat dan menuliskannya. 10. Gunakan paragraf-paragraf pendek. 11. Gunakan poin-poin untuk hal-hal pendek daripada menggunakan kalimat. 12. Tempatkan tabel-tabel panjang dalam lampiran. Ke-13. Kelompokkan temuan-temuan yang serupa bersama-sama. Yang ke-14, tempatkan temuan yang paling penting pada awal laporan. Selanjutnya ada masukkan sebuah ringkasan eksekutif yang berisi temuan-temuan dan rekomendasi-rekomendasi. Yang selanjutnya ada untuk menekankan, gunakan bullet point, garis bawah, dan jenis huruf cetak tebal atau miring. Selanjutnya saya Ketut Setiawan yang akan memaparkan tentang meningkatkan ketepatan waktu laporan audit internal. Pengembangan dan penulisan laporan audit internal biasanya adalah sebuah proses yang lambat dan memakan waktu. Umumnya di beberapa kasus, laporan dikeluarkan 3-6 minggu setelah auditor menyelesaikan pekerjaan lapangan dan rapat akhir secara formal telah dilakukan.
Keterlambatan ini disebabkan oleh beberapa faktor, di mana seluruhnya secara tradisional dianggap sebagai unsur dari sebuah prosedur audit yang baik, namun nyatanya akan memakan waktu. Berikut cara meningkatkan waktu laporan audit internal. Yang pertama itu menahan mempresentasikan seluruh temuan sampai saat dilakukan rapat akhir. Memberikan klien jangka waktu yang wajar untuk memberikan komentarnya, biasanya 30 hingga 60 hari. Menulis draft laporan di kantor berdasarkan kertas kerja audit, selanjutnya mengakomodasi komentar-komentar klien di dalam laporan, selanjutnya memperbaiki draft laporan melalui 2 atau 3 tingkatan, selanjutnya itu menelaah laporan, dan terakhir telaah akhir oleh direktur audit internal. Komunikasi. Laporan audit internal bertujuan untuk melakukan komunikasi. Jika mereka tidak dapat mencapai tujuan komunikasinya, maka laporan tersebut tidak akan memiliki nilai. Namun jarang sekali ditemukan individu yang memiliki pemahaman akan unsur-unsur komunikasi. Kesulitan ini diawali dengan pemikiran penulis laporan lebih memikirkan bagaimana menuliskannya dan bukan bagaimana cara membacanya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah pengucapan, kami mohon maaf. Presentasi kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.